Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat rumah baca di mana saja berada. Hari ini kita akan bincang sore Ramadan bersama tamu kita yang tidak asing lagi. Beliau adalah Ketua Forum Pegiat Literasi Provinsi Sumatera Barat, tentunya Bang Denny. Kita tunggu beliau untuk hadir. Silakan minta bergabung Bang Denny. Oke. Ya. Oke. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat rumah baca di mana saja berada. Jumpa lagi bincang sore Ramadan pada hari ini bersama narasumber kita yang tidak asing lagi. Beliau adalah kakak kita atau abang kita, Bang Denny Melizon. Beliau Ketua Forum Pegiat Literasi Provinsi Sumatera Barat. Beliau juga pegiat literasi, penggerak kalau di daerah beliau Pasaman Barat. Beliau adalah tokohnya. Jadi sahabat rumah baca yang hadir pada hari ini atau menonton ulang kegiatan kita pada hari ini, kita akan bincang-bincang dengan abang kita yang tidak kalah inspiratif dari narasumber-narasumber yang lalu. Oke, sebelum kita mulai, perkenalkan diri terlebih dahulu Bang. Yuk Bang Denny. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kalau saya sudah masuk hari yang ke-16 hari ini. Saya Denny Melizon, seperti yang disampaikan oleh Bunda Sri tadi. Pada sore hari ini menjelang berbuka ingin menyapa kawan-kawan semuanya, follower dari Rumah Baca Anak Nagari, serta kawan-kawan pegiat literasi, serta masyarakat secara umum ya yang menonton live IG kita hari ini. Izinkan saya untuk berbagi sesuatu selama 1 jam ini, tentu saja tidak jauh-jauh terkait dengan literasi yang sama-sama kita coba gerakkan bersama-sama oleh kawan-kawan yang lain termasuk juga Rumah Baca Anak Nagari, Bunda Sri dan Bang Hasan, Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Sumatera Barat, Bang Hasan, yang juga Ketua dari FTBM Sumatera Barat. Saya mungkin langsung gimana Azri? Oke, sahabat. Mungkin itu saya tinggal di Sumatera Barat. Abang ini Pesan Barat. Ya, kalau ada yang ingin berkunjung ke Simpang 4, silakan kontak saya dengan senang hati, dengan tangan terbuka, dengan gembira kami akan menyambut kawan-kawan semuanya yang berkunjung ke Simpang 4 Pasaman Barat. Itu saja. Oke, sahabat rumah baca, kita sudah mendengar Bang Denny siap menyambut kita, siapapun pegiat literasi yang datang, tidak hanya dari Sumatera Barat ataupun dari daerah lain. Yuk, silakan berkunjung ke Pasaman Barat, tepatnya di Simpang 4. Bang Denny, kita hari ini tema kita atau diskusi kita mengajak anak-anak baca buku. Sekarang Bang Denny, pertama, kenapa sih Abang ngambil temanya ini? Yang kedua, apa masih penting anak-anak itu membaca? Karena kita lihat begitu sibuk anak-anak hari ini dengan gawainya, bahkan orang tuanya mendiamkan anaknya menggunakan yang namanya gawai atau HP. Bagaimana menurut Bang Denny? Ya, pertama, pertanyaan Bunda Sri ini, apakah penting anak-anak? Ya, tentu saja sangat penting. Karena target kita menggerakkan literasi ini adalah untuk membangun peradaban. Nah,
Yang akan mengisi peradaban itu tentu anak-anak kita. Anak-anak kita. Yang sekarang mungkin bagi kita mereka itu hanyalah sosok-sosok makhluk yang lucu, lugu gitu. Tapi mereka itu adalah generasi kita, ya, yang akan menyambut estafet dari perjuangan-perjuangan kita, dan juga yang akan menuai hasil buah-buah dari perjuangan kita. Bagi saya sangat penting anak-anak ini memang harus menjadi prioritas utama dalam gerakan literasi. Prioritas utama dalam gerakan literasi membaca dan menulis itu adalah anak-anak. Kita harus memulai dari anak-anak. Kalau secara apanya sih? Sebetulnya kalau untuk apa? Kalau untuk mengharapkan generasi sebaya kita ini, ya mungkin saja sudah agak payah lah gitu. Agak payah untuk mengharapkan mereka dapat kita untuk mendapatkan orang-orang yang menjadi pembaca yang sempurna. Misalnya yang membaca 8 buku dalam 1 minggu gitu atau gitu. Tapi kepada anak-anak kita ini, kita bisa mulai dari umur 3 tahun ke atas. Ya, umur 3 tahun ke atas itu sudah bisa kita mulai untuk memperkenalkan buku-buku. Sudah bisa memperkenalkan buku. Kenapa anak-anak? Kan itu pertanyaan saya tadi. Karena ini menyangkut dengan upaya membangun peradaban. Gitu. Kalau Indonesia itu mengupayakan 2045 menciptakan generasi emas. Gitu. Generasi emas itu harus diciptakan dengan buku-buku. Harus disertai didampingi dengan buku-buku yang banyak, bacaan-bacaan yang banyak. Kenapa demikian? Peradaban itu berhubungan dengan imajinasi, Sri. Imajinasi tanpa bisa kita menimbulkan, membangun imajinasi, mustahil peradaban itu akan bisa dibangun. Jangan bayangkan nanti peradaban itu begini, tapi mulai dari anak-anak kita sudah membatasi mereka berimajinasi. Salah satu untuk membangun imajinasi itu adalah melalui buku-buku bacaan. Saya sedikit ingin menyampaikan dalam forum kita ini, hari ini, kesempatan ini, bahwasanya manfaat imajinasi pada anak itu, yaitu pertama membuat anak-anak terampil bersosialisasi dan berkomunikasi. Itu. Terampil bersosialisasi dan berkomunikasi. Yang kedua, imajinasi itu akan membuat anak mampu berpikir kreatif dan menganalisa. Ini penting sekali nih. Berpikir kreatif dan menganalisa. Kemudian manfaat imajinasi itu adalah memperkaya pengetahuan anak. Jadi anak-anak ini, kertas kosong ini harus kita berikan penghayaan-penghayaan agar pengetahuannya semakin kaya, semakin beragam gitu. Untuk bekalnya nanti sehingga bisa kita sebut sebagai generasi emas. Yang keempatnya, membuat anak lebih percaya diri ya. Percaya diri, mandiri dan mampu bersaing. Nah, ini penting nih. Karena anak-anak ini adalah generasi yang akan kita tinggalkan, Sri. Tidak selamanya Sri akan mendampingi anak-anak ini. Akan ada nanti batas usia yang akhirnya kita akan meninggalkan anak-anak ini. Kita harus membiarkan mereka hidup menjadi anak panah. Kata Khalil Gibran, anak-anak ini bukan anak-anakmu. Ya, anakmu itu bukan anakmu. Mereka itu anak panah yang harus kita lesetkan gitu. Mereka akan lepas nanti. Makanya mereka itu harus kita bekali dengan rasa percaya diri, mandiri, dan kemudian kemampuan untuk bersaing. Yang kelima itu, manfaat imajinasi itu adalah memunculkan bakat anak. Nah, dalam ranah yang 5 ini, gerakan literasi literasi dasar kita kembangkan di sini. Emergent literasi namanya ya, bahasa Inggrisnya. Di sini kita kembangkan yang 5 ini. Jadi di samping itu tadi Sri mengatakan bahwasanya anak-anak sekarang tuh sudah asik dengan gawai segala macam. Saya mungkin termasuk salah satu yang tidak terlalu melarang anak-anak untuk bermain dengan gawai gitu. Tapi gawai yang bagaimana, permainan yang bagaimana gitu. Itu semuanya harus dengan kontrol orang tua. Jangan, kalau gawai ini jangan terlalu jangan dijadikan dia jadi permainan gitu. Untuk menyuruhnya diam, diberikan gawai gitu. Jadi itu harus kita jadikan
tetap sebagai sebagai bagian dari menciptakan generasi emas ini, gawai tapi dalam kontrol orang tua. Kita berikan mereka asupan-asupan permainan dan segala macam yang kelima tadi, memberi pengetahuannya, membuatnya bersaing gitu. Itu Sri. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, pertanyaan saya tadi itu di sini kami rame loh. Kami tidak hanya itu. Ya. Kebetulan kami rame. Tadi apa kata teman-teman Bunda? Bagaimana tuh kenapa sih hari ini anak-anak masih karena banyak orang-orang tua, apalagi orang tua yang milenial, nangis anak sedikit dengan gawai. Mengapa-ngapa anak dengan gawai, bahkan anak jarang dibacakan. Mengapa sih Bang Ketua kita mengambil temanya itu? Jadi sahabat kita sudah mendengar tema kita ini tidak jauh dari pertama, bagaimana generasi Indonesia 2045, yaitunya peradaban. Peradaban itu bagaimana membentuknya, yaitunya dengan buku. Tadi Bang Denny sudah mengatakan, dengan buku-buku anak kita itu akan berimajinasi. Imajinasi yang bagaimana menimbulkan ide kreativitas, bagaimana mereka mandiri, bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana mereka memberikan keterampilan sosial, keterampilan akademis, dan memecahkan masalah. Bang Denny, pada saat sekarang ini, kita banyak melihat ibu-ibu muda tidak siap dalam tanda kutip untuk kalau anaknya ribut, anaknya tidak, itu mereka tidak siap. Mereka hanya memberikan anaknya, menyuruh anaknya untuk diam. Atau, nak silakan baca buku. Mereka tidak memberikan contoh. Apa solusi kita? Atau apa yang kita harus berikan pada ibu-ibu muda yang seperti itu? Karena sekarang kita lihat pegiat-pegiat literasi, taman-taman bacaan, perpustakaan sudah mengajak anak-anak bagaimana untuk meningkatkan minat baca. Sedangkan sesampai mereka di rumah atau sepulang mereka di sekolah, orang tua yang tidak siap untuk membacakan buku pada anak, bahkan memberikan yang namanya gawai. Kita sudah mengatakan tadi, Bang Denny sudah mengatakan, beri kontrol atau kita yang mengontrol gawainya untuk anak. Karena yang namanya literasi dasar atau ada literasi digital, mereka perlu punya gawai gitu ya. Bagaimana itu triknya Bang Denny? Ya. Jadi ini sebenarnya permasalahan sederhana sekali. Sederhana sekali. Ini menyangkut dengan bagaimana cara kita untuk memberikan memberikan waktu kepada anak untuk bermain dengan dirinya gitu. Kadang-kadang kita itu memandang anak itu justru sebagai beban. Ini yang jadi masalah sebetulnya. Mohon maaf, saya punya rekan-rekan di kantor juga, ibu-ibu yang bawa anak gitu. Itu karena beban, dia harus kerja, maka diberikan gawai. Saya di kantor saya marah itu sebetulnya. Karena secara tidak langsung dia berperan untuk orang tua ini, berperan untuk menghancurkan anak-anak ini secara perlahan gitu. Jadi sebetulnya dulu sebelum ada gawai, sebelum HP ada, kita kan juga memberi mainan pada anak. Jadi saya menganggap gawai itu mainan. Jadi saya bilang, ini mahal sekali mainan ini. Terlalu mahal mainan ini. Padahal bisa diberikan dengan permainan. Mainan yang lebih murah, yang bisa mereka mainkan. Banyak permainan bersama gitu. Seperti apa misalnya Ludo, main apa lagi? Monopoli, ular tangga. Monopoli, ular tangga. Nah gitu. Jadi saya sebenarnya di setiap TBM atau rumah baca itu wajib memiliki alat-alat permainan edukatif ini. Sangat bagus. Nanti kita minta kepada ketua forum TBM nanti itu. Nanti bisa lagi banpemnya nanti APE. Ya, pakai edukasi ya. Ya, ada berbagai edukatif. Jadi anak-anak itu sebetulnya butuh permainan. Dan sekarang yang dimiliki orang tua itu hanya HP, makanya itu yang diserahkan kepada anak. Itu sebenarnya membiasakan itu. Tapi kan kita bisa berikan yang lain. Bagi saya sesederhana itu saja. Kenapa harus HP gitu?
Ya kan, kan ada juga permainan, papan permainan yang bisa melukis itu. Harganya sekitar 15.000 nggak salah saya. Itu bisa melukis di situ tuh, melukis dihapus gitu. Ada juga Ya. kan? Ada juga peluang seperti itu. Nah, kemudian tentu saja dalam konteks tema kita hari ini, tentu saja buku-buku bisa diberikan. Buku-buku kita sekarang sudah sangat beragam, sudah sangat menarik untuk dibaca. Ada berbagai jenis buku gitu. Oh, seperti yang Sri sampaikan waktu kita pelatihan dulu. Pelatihan di Tuntung Mana itu. Ada berbagai jenis buku yang bisa dipakai anak sebagai pamenan dalam maksudnya. Sebagai bahan dia untuk berimajinasi. Di umur usianya gitu. Ada banyak hal. Jadi, tinggal menghilangkan mindset aja bahwasanya bukan untuk pamenan anak itu tidak hanya HP. Itu ibu-ibu, bapak-bapak dulu diberikan orang tua kan tidak HP. Tidak HP kan? Kita mungkin ada hal seperti ini gitu. Saya suka memegang ini biasanya kalau di tangan. Hal seperti itu hanya untuk permainan-permainan rintang-rintang waktu gitu. Banyak hal. Dan tentu saja bagi saya mengajak anak-anak ketika Anda di rumah mengajak anak-anak Anda bermain sama itu sangat penting. Sangat penting sekali. Orang tua harus meluangkan waktu untuk bermain dengan anak-anaknya, ya kan? Orang tua harus selalu bisa memberi respon positif gitu terhadap imajinasi anaknya. Membersamai anak-anak ini sesungguhnya tidak ada ruginya, karena ini hanyalah perjalanan waktu satu arah. Anda nanti tidak akan bisa lagi mengulangnya lagi. Jadi nikmati saja bermain dengan anak, merespon imajinasinya, ikutlah jadi ikan hiu, ikutlah jadi kerbau, nggak apa-apa, ikutlah jadi pesawat gitu. Saya juga sering nih jadi seluncuran, saya sering seluncuran nih, anak saya nih, Nalan ya kan di sini nih. Saya sering jadi seluncuran gitu. Gitu. Ikut saja, nggak apa-apa, karena paling setahun, 2 tahun, 3 tahun mereka tidak akan mau lagi. Ketika mereka sudah besar, Anda akan merindukan itu. Tidak ada lagi suara anak-anak yang berimajinasi jadi kapal terbang, jadi bajak laut dan segala macam. Jadi luangkan waktu. Jadi tidak hanya main HP gitu, banyak permainan yang lainnya. Kemudian juga apa lagi nih? Kami di rumah Sri, saya sering upload nih di YouTube nih. Bermain musik tidak harus seperti permainan mereka yang sudah profesional. Biarlah baling-baling suaranya, biarlah fals, nggak apa-apa. Mainkan saja. Saya beli ada satu alat musik di sini, ada piano, ada gitar juga di rumah. Mereka bermain sepuasnya. Saya biarin. Saya nggak ngajarin mereka. Saya nggak harus kunci segini. Mainkan saja gitu. Saya kalau mau lihat di FB saya itu, saya sering upload biasanya langsung anak-anak main gitu. Biarin aja gitu. Paling saya iring nanti saya main gitar gitu. Jadi upaya untuk bermain bersama itu penting. Termasuk juga nanti ketika kita memperkenalkan mereka pada buku-buku. Memperkenalkan mereka pada buku-buku itu juga ada beberapa hal yang mungkin yang saya sampaikan nanti. Bagaimana trik yang menyenangkan untuk menghidupkan imajinasi anak ini terkait dengan pengenalan terhadap buku-buku ini nanti. Nah, itu kan saya sampaikan dalam itu mungkin Sri. Kemudian apa lagi ya? Kemudian kalau untuk ini paling penting ini, yaitu ciptakan suasana rumah yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi tumbuh kembang buah hati. Ya, orang tua itu harus menciptakan rumah yang nyaman gitu, nyaman, aman gitu, pastikan semuanya aman gitu, dan kemudian menyenangkan gitu. Saya pernah ke rumah abang, itu masih ada permainan-permainan di sana. TV kita tidak ada, televisi tidak ada, kita menonton televisi, tapi di rumah itu ada banyak peralatan, alat-alat permainan, banyak aplikasi segala macam. Sesederhana itu saja. Mungkin kita tidak bisa seperti orang-orang kaya, mungkin yang punya kolam renang segala macam, tapi di rumah itu pastikan juga bisa kita berenang. Bisa kita berimajinasi untuk berenang, naik kapal gitu. Bisa kita di rumah. Ciptakan hal seperti itu. Mungkin itu, Sri. Untuk menjawab pertanyaan saya tadi. Jadi tidak hanya gawai saja, upayakan hal yang lain. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita tadi sudah mendengar dari Bang Denny ya, bagaimana seorang orang tua itu bisa menyelami dunia anak. Itu yang jarang sekali kita lihat sekarang. Karena mungkin karena kesibukan orang tua, jadi mereka kurang menyelami dunia anak,
mereka kurang bermain dengan anak. Maka saya sangat setuju dengan yang dikatakan Bang Denny, bagaimana kita mengajak anak itu membaca buku, mungkin bukan dengan membaca dahulunya. Kalau mungkin anak kita itu tidak terbiasa membaca, mungkin pertama kita selami dunia anak dengan cara bermain perosotan, dengan cara bermain musik, membuat hubungan antara orang tua dan anak lebih dekat. Baru kita lihat di mana minatnya, bagaimana itu minat anak itu ke arah mana, bagaimana seorang orang tua juga mempunyai wawasan untuk bagaimana mereka mendidik anak, bagaimana mengembangkan keterampilan anaknya tersebut. Jadi di sini dipentingkan yaitunya nilai-nilai dari keluarga. Bagaimana kalau istilahnya kita tidak bisa menyuruh anak kita membaca kalau kita juga tidak mencontohkan yang bagaimana itu membaca. Jadi orang tua sekarang harus itu menjadikan teladan bagaimana mereka bisa menjadi contoh, bagaimana mereka bisa menjadi tauladan. Sekarang pertanyaannya begini, Bang. Abang sudah kebetulan kami juga sudah pernah ke situ. Bagaimana sih, Bang, anak-anak itu tertarik, anak-anak yang ada di taman baca atau di lingkungan kita tertarik dengan yang namanya buku itu, tertariknya itu bagaimana, apa sih tips yang Abang berikan? Karena kami kemarin melihat waktu peluncuran buku Kak Ulan itu sepertinya anak-anak itu bersemangat. Bagaimana sih cara membuat anak itu bersemangat dengan datangnya ini loh cerita kita. Jadi kesannya semua anak itu terpelongo. Bagaimana tips Abang membuat anak demikian? Nah, yang paling penting mungkin salah satunya kita harus menyesuaikan tadi gelombang tadi yang sudah tadi. Memang kalau untuk dalam apanya bergaul dengan anak, kita harus menjadi anak-anak. Kita tidak bisa menjadi orang dewasa. Itu tip pertama. Jangan kita posisikan kita menjadi orang dewasa. Kita harus menjadi teman mereka. Kalau sedang bersama anak-anak. Nah, setelah mendapatkan itu, setelah mereka merasa itu kita ini teman mereka, baru masuk itu apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan, ya apa yang kita sampaikan. Makanya trik-trik seperti itu memang saya kira harus kita pelajari terus kalau untuk di pengelola taman bacaan ini. Jangan kita menjadi ibu guru, jangan kita menjadi orang dewasa, tapi kita harus menjadi anak-anak seperti mereka. Kita samakan gelombangnya dulu. Kita samakan gelombangnya mereka ini, anak-anak ini dengan kita. Kemudian terkait dengan buku-buku juga, ada beberapa hal sebetulnya yang perlu juga diperhatikan gitu untuk anak-anak ini. Sekali jangan kita yang memilih buku apa buku apa yang akan mereka baca gitu. Biarkan mereka yang memilih bukunya sendiri. Biarkan mereka memilih bukunya sendiri. Jadi kalau di TBM itu jangan ada dilarang gitu. Itu jangan dibaca gitu. Tapi dan memang buku-buku yang berbahaya itu memang kita singkirkan gitu. Sudah kita singkirkan. Artinya buku yang dibahas secara publik itu memang buku yang sudah layak baca gitu. Buku yang tidak berbahaya gitu. Dalam tanda kutip ya. Jadi anak-anak itu silakan mereka pilih bacaan sendiri. Silakan mereka pilih tempat membacanya yang nyaman dengan gaya masing-masing, terserah, tidak harus formal, tidak terserah mereka membaca bagaimana. Kemudian yang paling penting kalau untuk anak-anak usia dini bagi ibu-ibu nih mungkin sudah jarang sekarang sebetulnya ini mungkin ya membacakan cerita kepada anak-anak sebelum tidur gitu. Jadi itu harus mulai kita ulang lagi. Saya mungkin adalah generasi yang diciptakan oleh kebiasaan itu. Didongengi oleh ibu sebelum tidur, atau didongengi ketika istirahat, pulang bermain, ibu saya lagi menyiapkan makanan sore hari gitu, lalu saya tiduran di pahanya, dia bercerita. Dia didongengi, seperti itu. Itu harus dibiasakan lagi. Apakah butuh keterampilan atau kepiawaian dongeng seperti profesional? Tidak butuh sama sekali. Mendongenglah, berceritalah seperti apa adanya, apa yang kalian bisa gitu. Itu infonya. Yang penting
gunakanlah momen-momen seperti itu dengan sangat menyenangkan. Momen-momen itu jadikan hal yang menyenangkan, dan juga dengan berbagai trik dan aplikasi ini, bagaimana caranya anak-anak itu mungkin bisa terhubung dengan buku yang dibaca gitu. Ada dengan Red Alert, membaca nyaring, ada dan lain sebagainya. Itu semua cara untuk bagaimana anak bisa terhubung dengan dunia buku. Itu triknya. Itu kalau ada pelatihannya juga tuh sangat menarik sekali tuh. Kita bikin pelatihannya. Pelatihannya. Jadi semuanya bisa mendongeng, semuanya bisa Red Alert gitu. Kemudian seperti yang bilang tadi itu, biarkanlah anak-anak memilih buku, biar mereka itu enak. Jadi yang dibaca itu adalah pilihan mereka. Biarlah mungkin punya buku siksa kubur gitu, nggak apa-apa. Biarlah mereka melihat itu. Bukunya mungkin biarlah bukunya kalau di rumah ini Atlas. Kalau Lintang itu suka baca Atlas. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, lanjut Bang. Oke. Hal seperti itu. Jadi kemudian di rumah itu harus diciptakan tempat membaca yang nyaman. Biarlah selonjoran, pokoknya biarlah nggak perlu mewah, pakai kursi sofa segala macam. Kalau ada nggak apa-apa. Tapi saya nyaman, kuncinya itu nyaman gitu, nyaman untuk membaca. Kemudian apa lagi ya? Melibatkan anak-anak ini dalam kegiatan-kegiatan membaca. Nah, seperti kemarin di Rumah Baca Al-Fatih kemarin bikin kegiatan ada musola, itu namanya melibatkan anak-anak dalam kegiatan membaca gitu. Kak Ulan ada peluncuran buku, kita luncurkan buku Kak Ulan di situ, tapi anak-anak kita libatkan. Kita beritahukan ke mereka bukunya ini loh. Buku ini ditulis oleh penulisnya ini namanya Ulan gitu, seperti itu. Kita beritahu, buku ini dicetak, ada penerbitnya ini tahunnya dicetak gitu. Diberitahukan. Oh, mereka harus tahu ternyata buku itu diproduksi, dikerjakan gitu. Ada yang mengerjakannya, tidak jatuh dari langit gitu, tidak instan. Dia merupakan sebuah produk yang akan bisa mereka pergunakan gitu untuk memperkaya diri mereka gitu. Jadi kita perkenalkan buku itu sebuah produk yang bisa mereka manfaatkan untuk memperkaya diri. Kemudian ini yang paling penting, biasakanlah sekarang memberikan hadiah buku daripada alih-alih hadiah uang gitu kepada anak. Hadiahkan buku-buku, beli buku, hadiahkan pada anak. Kalau ada lomba-lomba, perbanyak hadiah buku. Lomba-lomba anak misalnya nih, di tempat Sri kan nanti ada banyak, mungkin ada anak-anak kita bikin lomba gitu, hadiahnya buku-buku. Hadiahnya buku-buku. Kalau misalnya pergi acara wali macet ursi gitu. Wali macet pernikahan gitu, pergi kondangan, sekarang bisa beli aja buku, kasih hadiah buku kepada pengantinnya gitu. Biar mereka baca buku, biar anak-anaknya nanti menjadi anak-anak pencinta buku, pembaca buku juga. Nah, kemudian yang paling penting itu adalah tetap mempergunakan setiap kesempatan, terutama kita bagi orang tua ya. Saya orang tua, memiliki 3 anak. Saya sebagai orang tua, saya tetap harus memberi waktu luang kepada diri saya, kepada anak-anak saya, agar kita tetap bersama sebagai keluarga. Sesibuk apapun bekerja di luar, itu semuanya untuk keluarga, bukan untuk keluarga yang lain gitu, tapi keluarga kita gitu. Jadi kalau ada waktu luang, pergunakan sebaik-baiknya. Rekreasi imajinatif yang paling murah tanpa biaya adalah berekreasi ke dalam buku-buku. Dan makhluk yang paling pandai membangun imajinasi adalah anak-anak. Makanya membaca buku dengan anak-anak itu tidak ada ruginya, tapi akan menjadi suasana yang menyenangkan. Jauh lebih menyenangkan daripada berkunjung ke tepi pantai dengan membayar ratusan ribu gitu. Itu kalau menurut saya. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengar bagaimana seorang anak itu diberikan dia pilihan, silakan dia memilih buku kesukaannya, jadi dia tidak merasa terbebani. Selanjutnya, bagaimana menciptakan lingkungan yang nyaman. Lingkungan yang nyaman itu tidak harus mewah, tetapi memberikan kenyamanan bagi anak atau bagi seseorang untuk membaca. Selanjutnya, bagaimana kita membuat membaca itu menjadi rutinitas, bagaimana kita bisa membaca bersama, bagaimana model atau bagaimana, apakah itu read a lot atau diskusi cerita, itu harus kita berikan di taman bacaan supaya nantinya
anak-anak generasi emas 2045 membaca itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Sekarang Bang Denny, kita tahu sekarang banyak kita lihat eh, di berbagai media cetak atau media elektronik gitu ya. Bahkan di sekarang banyaknya e-book, banyaknya aplikasi bacaan Ya. interaktif. Menurut Abang, apakah itu bisa membantu mempertahankan minat baca anak-anak kita dalam membaca? Bisa sekali. Artinya kan ada perkembangan teknologi, ada perubahan generasi gitu. Bagi saya generasi milenial, kita masih generasi milenial ini Milenial. mungkin ya, ya mungkin masih membaca kertas gitu, masih membaca buku-buku seperti ini. Iya. Saya akui kalau saya masih susah untuk membaca e-book. Tapi bagi anak-anak generasi Z gitu dan mungkin generasi yang lain mungkin nanti ini membaca seperti ini sudah tidak dapat lagi dilakukan karena mereka sudah punya gawai, sudah punya peralatan digital yang mendukung mereka untuk mengakses bacaan lebih luas. Dan saya kira digitalisasi buku itu justru memperluas akses pada buku-buku. Memperluas buku-buku. Dalam gawai kita itu atau dalam komputer atau dalam tab kita bisa menyimpan puluhan ribu buku, puluhan ribu jilid buku dengan berbagai genre, dengan berbagai bukunya tanpa sensor, tanpa ada lagi batasan-batasannya. Artinya, bagi saya, menjawab pertanyaan Sri tadi, dengan adanya proses peralihan buku cetak menjadi buku non cetak, menjadi e-book dan segala macam, itu adalah anugerah luar biasa bagi perkembangan literasi kita di Indonesia khususnya. Artinya, tidak ada batasan buku lagi seperti ini. Apalagi saya lihat kalau e-book itu lebih murah daripada buku cetak. Bisa dijual lebih murah dari buku cetak, ya kan? Yang penting adalah regulasi. Kita beberapa kali di Pasaman Barat pernah membicarakan itu sebetulnya. Bagaimana caranya membuat sebuah sistem intranet atau jaringan di sebuah kampung yang bisa mengakses e-book ini di rumah masing-masing. Kita sudah bicarakan itu, tapi belum ketemu duduk belum ketemu benang merahnya kayaknya. Karena terkendala dengan masalah soal copyright, soal hak cipta dan segala macam. Apakah kita nanti akan membuat akan melanggar hak cipta dan segala macam. Itu perlu dikaji lagi lebih luas. Tapi saya rasa ke depan nanti akan ada sebuah desa atau kampung atau kompleks yang menjadikan aktivitas membaca buku itu menjadi sesuatu hal yang biasa melalui gawainya dengan didukung oleh infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah atau yang segala macam yang membuat ada sebuah database yang menyediakan puluhan juta buku yang ada di situ yang bisa diakses gitu tanpa berbayar dan gratis mungkin ya dan tidak melanggar hak cipta gitu. Tidak melanggar hak cipta itu suatu hari tidak akan tercipta. Saya tak tahu tapi itu bayangan saya tentunya. Nantinya saya setuju e-book dan buku digital maupun cetak tidak menjadi halangan tapi justru itu anugerah yang akan bisa memperluas jaringan akses kepada buku-buku terutama di Indonesia yang luas ini. Sampai rumah baca di mana saja berada, kita tahu bagaimana kata Bang Denny tadi, menggunakan berbagai media selain buku cetak, pertimbangkan juga yaitu menggunakan audio atau e-book atau aplikasi digital lainnya yang interaktif untuk membantu mempertahankan membaca itu sangat berpengaruh karena kita tahu generasi atau Gen Z itu beliau anak-anak itu tidak hanya menggunakan buku lagi, bahkan beliau atau mereka membaca buku itu bisa seperti sekarang ada seperti di Gramedia kemarin tuh buku itu bisa jadi bestseller itu karena mainnya di TikTok bukunya itu platform digital yang dilakukannya agar bukunya itu terjual itu melalui TikTok. Jadi tidak lagi seperti kita harus taruh di toko buku atau bagaimana. Bahkan benar sekali bahan-bahan bacaan yang banyak sekarang ini suatu saat akan digawai atau
laptopnya masyarakat akan bisa, itu ribuan buku akan bisa di sana dengan adanya jaringan yang memadai atau jaringan yang cukup, adanya nanti mungkin bagaimana uh, perpustakaan atau taman baca mengadakan digitalisasi buku dengan tanda kutip tidak melanggar hak cipta, bagaimana digitalisasi tersebut tetap dilakukan sebaik mungkin. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita tahu yang namanya membaca, yang namanya digitalisasi terhadap bahan bacaan itu harus kita lakukan. Karena pada saat sekarang ini mungkin 10 atau 20 tahun yang akan datang, mungkin buku-buku ini sudah berkurang. Mungkin semuanya buku sudah digitalkan. Sekarang Bang Denny, pertanyaan kami, bagaimana kita sebagai pegiat literasi, sebagai orang tua di rumah, mengajak yaitunya masyarakat di tempat kita berada khususnya, mengajak bagaimana mereka mencintai buku, bagaimana mereka bisa memberikan hal tersebut pada anak, karena itu tidak bisa terulang. Namanya orang tua, dia tidak membaca lagi kalau dia dari kecilnya tidak membaca. Tapi apa yang harus kita berikan edukasi kepada mereka? Bagaimana kita memberikan edukasi agar mereka tetap yang namanya cinta bacaan, cinta buku. Seperti itu Bang Denny. Ya, saya mendapatkan di lapangan, sebetulnya masyarakat kita itu pembaca, masih membaca buku, masih suka baca buku, masih ingin membaca buku. Selama ini kenapa kemudian tercipta masyarakat sepertinya kurang melek bacaan? Ya karena bacaannya itu yang tidak sampai kepada masyarakat. Koran mungkin sampai kepada masyarakat, tapi sampai di kantor wali, di kantor camat, tidak sampai ke kedai-kedai korannya. Oh, koran di sebuah seperti di Sumatera Barat ini korannya banyak. Dulu ya banyak tuh, ada sekitar 5 koran terbitan gitu. Tapi yang sampai ke nagari-nagari, ke masyarakat itu cuma 1, 2 gitu. Dan itu pun sampainya di tangan Pak Camat, di tangan Pak Wali. Nggak sampai ke warung-warung, nggak sampai ke rumah-rumah gitu. Nah, kemudian bacaan juga, buku bacaan juga hanya beberapa tahun belakangan ini kan pustaka kita yang bertumbuh. Selebihnya selama ini tidak ada. Saya menemukan nih di Pasar Barat nih, kampung saya nih, pustaka nagari yang dibangun melalui apa dulu tuh, perpus seru segala macam dulu tuh, itu tidak ada pengunjungnya pustaka nagari. Dan tidak ada upaya untuk mengunjunginya dari masyarakat. Seharusnya kan itu buku-buku itu dikasih ke masyarakat, diberikan, ditaruh di masjid-masjid, di musola, di warung-warung kopi gitu, di pasar-pasar gitu, di terminal kalau ada ya, ditaruh lapak-lapak di situ, jangan dipajang. Buku itu bukan pajangan, bukan hanya sekedar pajangan, bukan koleksi yang apa, tapi dia harus seperti yang saya bilang tadi, dia sebuah produk yang harus memberi manfaat kepada orang lain, itu buku itu. Jadi pegiat literasi di TBM DPM, kawan-kawan semuanya yang ada di komunitas sebuah masyarakat, ajak saya di sini, saya lakukan dengan mensosialisasikan buku-buku di TBM itu bisa diakses di masjid. Saya ke masjid, saya bilang, saya katakan, ini masjid ini nanti bisa dibantu oleh TBM. Apalagi kita ada bantuan 1000 buku ya. Ada bantuan 1000 buku ini, saya sudah ajak sebuah masjid di kompleks saya untuk membuat pustaka masjid. Itu disambut dengan gembira oleh dengan pengurusnya. Mereka akan bikin apanya gitu, ruangannya untuk pustaka. Jadi bukunya 1000 itu nanti yang untuk TBM rumah buku itu sudah ada yang menampung nanti berapa nanti itu. Kita bagi nanti ke masyarakat dan mereka ingin juga macam-macam lah. Karena masjid itu juga ada usaha segala macam, ada kolam ikan. Nah, itu bisa menjadi impact nanti dari pustaka masjidnya. Nah, intinya kita bergerak saja, kita ajak, kita bawa buku. Mungkin ada juga nih kawan-kawan penggerak literasi namanya, pegiat literasi tapi jarang bawa buku dalam tas.
Dia katanya penggiat literasi tapi nggak bawa buku dalam tasnya, nggak ada buku dalam kendaraannya, dalam motornya gitu. Kalau saya bawa buku, saya ke kantor saya bawa buku, dalam kendaraan saya bawa, di mobil ada juga buku-buku di mana-mana. Gunanya apa? Mana tahu nanti kita butuh bacaan kita sendiri, atau nanti kita mau memberi hadiah kepada orang lain, kepada orang lain. Dan kemudian setiap hari marilah kita bicarakan masalah buku-buku ini. Yang kita bicarakan masalah perbukuan, masalah pustaka, bagaimana caranya masyarakat membaca. Kita kampanyekan gerakan gemar membaca di mana-mana gitu. Seperti itu. Karena saya yakin masyarakat kita itu masyarakat yang gemar membaca. Masyarakat Sumatera Barat terutama itu gemar membaca. Apalagi Indonesia khususnya. Yang tidak gemar itu adalah yang masyarakat yang ingin membeli buku. Itu yang susah. Tidak ingin membeli buku atau tidak ada tersedia dana untuk membeli buku gitu, atau mungkin membeli buku itu bukan sesuatu yang prioritas, itu mungkin yang belum. Tapi mereka ketika diberikan buku, mereka membaca buku, bahkan nenek-nenek pun membaca buku gitu. Artinya tadi karena kekurangan bahan bacaan saya selama ini, kita tidak memberikan bahan bacaan, termasuk anak-anak juga di sekolah-sekolah. Berapa banyak sih sekolah yang sekarang, yang dulu menyediakan bahan bacaan gitu. Kalau sekarang mungkin udah boleh balik langsung. Tapi dulu ketika kita berkunjung ke pustaka-pustaka sekolah kita, itu yang kita temukan adalah buku-buku pelajaran, buku paket, tidak ada buku-buku bacaan populer dan segala macamnya. Mudah-mudahan ini yang kita rubah. Bukan kita salahkan masyarakat yang melek baca, yang tidak melek baca, tapi kita salahkanlah kenapa kita selama ini tidak memberikan beri buku kepada masyarakat. Alhamdulillah tahun ini kan kita, kalau untuk Pasaman Barat nih, alhamdulillah Pasaman Barat dengan program yang kemarin dari FTBF, saya hitung itu akan mendapat 21.000 eksemplar buku bacaan untuk Pasaman Barat. Nah, ini terima kasih sekali nih untuk Ketua Bang Hasan dan kawan-kawan. 21.000 untuk Pasaman Barat, dan itu sangat berguna sekali bagi kami di Pasaman Barat. Luar biasa. Oke, itu. Ya. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, sebagaimana yang Bang Denny katakan tadi, kita atau masyarakat atau anak-anak dan orang dewasa bukan tidak mau membaca, tetapi kadang bahan bacaan itu tidak ada di sekeliling kita. Bahan-bahan bacaan tidak ada di sekeliling kita. Nah, satu lagi, peranan orang tua itu sangat perlu. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita lihat. Aktivitas membaca seharusnya dibiasakan sejak dini, agar kegiatan positif ini berlanjut hingga dewasa. Tetapi hal ini tidak mudah dilakukan karena butuh trik untuk mengajak anak-anak gemar membaca. Apalagi sekarang anak-anak jarang membaca. Di sini ada Lintang. Nah, sekarang Bunda Sri mau tanya nih sama Lintang. Lintang hobi membaca atau tidak nih? Oh iya. Karena Bunda juga lihat di rumah Lintang kan banyak sekali yang namanya buku. Buku-buku seperti apa yang Lintang suka dan Dek Naila suka, seperti buku apa saja? Enggak, Pak. Enggak dengan angka. Oke. Ada kedengaran pertanyaan Bunda tadi, Nak? Buku-buku seperti apa yang Lintang? Bentar. Oke. Nah, ulang lagi pertanyaannya. Oke. Sip. Tadi kan Abang Lintang bilang sama Bunda Sri, Abang juga suka baca. Buku-buku seperti apa yang Abang suka dalam membaca, gitu Bang? Buku seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua nih pertanyaan Bunda. Yang kedua, apakah Abang sering membawa teman-teman membaca? Sering lah. Sering lah ya. Sering. Buku-bukunya seperti apa, Bang? Oh. Ya. Atlas. Ya. Enggak tahu teman. Buku ini sama baca. Nah. Atlas. Apa lagi? Apa lagi? Cerita. Cerita kamu. Ya kan? Itu yang saya lihat. Wow. Buku apa yang teman? Oh, Atlas.
Jadi Bang, ini dari atlas itu, dari gini, dari aktivitasnya membaca atlas itu, dia sekarang punya sebuah imajinasi, negara imajinasi, ya. Apa namanya negaranya? Ada sebuah negara, dan saya kira setelah melihat banyak beberapa bulan terakhir ini yang dikumpulkan, saya kira dia sudah bisa membuat sebuah buku seperti Lord of the Ring. wow. Imajinatif. Karena dia sudah menciptakan sebuah negara yang memang imajinasinya sendiri gitu. Dengan bahasa juga ada, bahasa tersendiri gitu. Nanti kalau ketemu dengan Bunda Sri, dia punya huruf sendiri, punya bahasa sendiri, nanti sudah diciptakan dari aktivitasnya membaca atlas itu. Nah, Sahabat rumah baca, imajinasi, itu yang saya bilang, berarti imajinasi anak itu tidak terbatas gitu. Kalau kita biarkan gitu, biarkan saja gitu. Kita tinggal memberikan fasilitasnya saja. sahabat rumah baca di mana saja berada, kita bisa melihat, saya yakin dan percaya apa kata Bang Denny. Bagaimana kita memberikan anak dengan atlas, mereka mempunyai imajinasi sendiri. Bahkan mereka bisa membuat negaranya sendiri. Karena saya melihat ada teman anak saya yang bernama Adam. Adam itu anak yang pembaca, ada anak teman dari anak saya. Dia sama sekolah sering diantar sama bapaknya ke sini karena di rumah tidak terlalu banyak buku. Tiba-tiba Adam sudah punya cerita dengan gambarnya sendiri, itu sudah lebih 10 buku, helai 40. Akhirnya saya tanya, Adam kenapa buat seperti ini, Dam? Anak saya cerita, di sekolah tuh Adam selalu buat buku cerita loh, Bun. Akhirnya saya yang bilang ke orang tua, Adam ini punya bakat, punya ide-ide kreatif. Apa kata orang tua? Iya Uni, kami nggak tahu karena dia cuma disuruh antar ke rumah baca, membuatkan buku seperti itu. Akhirnya dengan membaca dia buat stiker. Dia beli kertas stiker, dia lukis sendiri, dijualnya pada teman-temannya di sekolah. Berarti timbullah literasi finansial. Saya lihat anak saya juga ikut membeli. Kakak ikut beli, gak? Ya akhirnya ditempel-tempel di dinding. Karena Adam punya imajinasi, punya ide yang tidak dipunyai oleh orang lain. Kalau kita emang rajin membaca. Jadi sahabat, di mana saja berada, dari sekarang yang namanya anak memang harus kita dekatkan dengan buku. Karena dari itulah mereka timbulnya ide-ide kreatif seperti yang kita dengar tadi dari Bang Denny, bagaimana Lintang juga mempunyai ide-ide kreatif dengan membaca. Sekarang Bang Denny, sekarang bagaimana tips dan trik kita sebagai orang tua dan relawan juga pegiat agar yang namanya membaca ini konsisten dilakukan oleh anak-anak, konsisten kita sebagai pegiat juga konsisten. Apa sih yang harus kita lakukan, Bang? Terima kasih. Tentu kita mulai dari diri sendiri. Kita tidak bisa menyuruh orang tanpa kita kerjakan terlebih dahulu. Kita tidak bisa menyuruh orang menceburkan ke sungai tanpa kita mencebur dulu. Karena begitu gerakan ini. Gerakan ini kita harus duluan, kita harus memberi contoh dulu. Kita harus menunjukkan bahwa saya membaca itu memang bermanfaat gitu. Itu dari kita dulu. Makanya tugas pegiat literasi itu nggak main-main sebetulnya. Tidak hanya sekedar saya bikin literasi gitu, tapi memang harus melekat semua hal, semua kata literasi harus melekat pada dirinya gitu. Dia harus meluangkan waktu untuk itu. Baru kemudian kita bisa mengajak orang lain, termasuk anak-anak. Tadi sudah saya sampaikan juga, untuk mengajak anak-anak ini kita harus menjadi anak-anak. Artinya kita harus sebagai pegiat literasi ini, kita harus belajar lagi. Belajar bagaimana membuat karakter anak-anak kita ini, harus menurunkan ego kita dari orang dewasa menjadi anak-anak. Itu semua bisa kita pelajari semuanya. Itu mungkin yang bisa kita lakukan kalau untuk mengajak anak-anak ini. Artinya kita tidak hanya menyuruh, tapi juga ikut di dalamnya. Kita harus bisa ikut membacakan buku ceritanya. Kita harus mendekatkan kegiatan-kegiatan membaca ini dengan masyarakat, dengan anak-anak gitu. Kita harus dekatkan mereka. Tidak perlu harus 10-100 orang. 3 orang saja itu sudah sangat bagus sekali. 3, 4, 5 orang itu sudah sangat bagus sekali. Anak-anak di sekitar
kita itu sudah membaca ke TBM atau ke rumah kita, 3 orang, karena tidak tahu 3 orang ini nanti akan jadi bupati, akan jadi wali kota gitu, yang 3 orang ini, daripada 100 orang mungkin gitu. Nah gitu. Jadi jangan sepelekan jumlah. 1, 2, 3 orang pun tidak apa-apa. Tidak harus ramai-ramai. Karena yang kita butuhkan itu bukan kuantitas, tapi kualitas. Kualitasnya. Dari anak-anak yang beraktivitas membaca buku. Bagaimana nanti mereka bisa menjadi duta-duta baca kecil di sekolah masing-masing. Mereka dalam tasnya itu ada buku-buku bacaan, mereka bawa ke sekolah, mereka baca di kelas, mereka buka di kelas masing-masing. Dilihat oleh teman-temannya, itu akan menularkan, akan menjadi virus yang akan melanjutkan tradisi membaca dalam gerakan literasi ini. Saya kira itu hal-hal sederhana yang murah meriah dan tidak butuh modal yang banyak sama sekali. Hanya butuh giat yang lebih aktif dan juga trik-trik dari kita pegiat literasi ya, terutama dalam rangka menyebarkan virus-virus membaca ini. Anak-anak itu adalah duta-duta baca kecil yang sangat efektif untuk mengajak teman-temannya untuk membaca. Kita mulai dari rumah kita masing-masing. Sri mulai dari keluarga, dengan anak-anak saya juga sudah mulai dari keluarga kita masing-masing. Begitu juga teman-teman yang lain. Semakin banyak kita berdayakan keluarga kita untuk dalam gerakan ini, maka gerakannya akan masif dan juga akan bermanfaat. Saya yakin kalau saya sih bikin target 2030 di Pasaman Barat. Entah mungkin di agama, mungkin teman-teman yang saya tidak tahu. 2030 saya insya Allah, saya yakin, optimis Pasaman Barat ya. Saya sekarang ini akan kaya dengan buku. Masyarakatnya akan melek buku, akan menjadi Pasaman Barat. Kalau kami bikin visi itu, akan literat gitu. Akan literat di 2030, insya Allah. Dengan gerakan. Amin, insya Allah. Semoga masyarakat literat di 2030 itu terwujud. Saya yakin dengan program-program kecil kita, dengan langkah-langkah kecil kita, bagaimana kata Bang Denny, mungkin tidak banyak orang, tetapi hanya beberapa orang, tetapi kita tidak tahu, 10-20 tahun mendatang kita tidak tahu. Karena apa? Yang namanya gerakan kita sekarang, itu gerakan bukan seperti menyemai bibit bayam, tetapi kita bagaimana menanam pohon jati. Dampaknya bukan sekarang, tapi mungkin 10, 20, dan 30 tahun akan mendatang. Karena sebagaimana kata Bang Denny tadi, itu dimulai dengan langkah kecil kita. Mungkin saya yakin, karena saya sudah melakukan yang namanya kata Bang Denny tadi adanya perpustakaan di masjid. Salah satu imbas dari rumah baca anak nagari adalah adanya rumah baca Surau Mukhlisin, adanya rumah baca Musala Taqwa, adanya rumah baca Musala Nurul Fat. Itu kan 3 ini dapat buku loh. Ya untuk insya Allah sama kita nanti dapat buku. Jadi yang awalnya masyarakat hanya dapat buku dari rumah baca, akhirnya saya promosikan untuk ada yang ngirim-ngirim siroh dan dapat raknya dari rumah baca. Mendengar ini akhirnya orang semuanya bersemangat. Bahkan yang membuat saya lucu, karena di situ hanya buku bobo, buku anak, bahkan nenek-nenek itu bawa buku, Bunda, bukunya selesai nenek baca, nggak ada buku yang lain-lain. Kok bukunya cuma buku-buku bobo-bobo sih? Agilah buku-buku yang lain. Berarti orang tua juga butuh buku di situ. Apalagi insya Allah yang namanya kalau saya diskusi dengan ketua forum TBM, semangat Bang Denny untuk Pasaman Barat itu luar biasa. Bagaimana Bang Denny itu menggiatkan Pasaman Barat itu jauh loh Dek, ujung Gading itu dari Simpang 4, toh beliau ke ujung Gading, ke Ranah Batahan. Bapak, karena beliau punya visi. Visinya apa? Memelekkan Pasaman Barat itu agar meningkatnya minat baca, bukan ujuk-ujuk ngantar buku, tapi beliau punya itu. Karena yang kami salutkan apa? Beliau punya suatu komunitas, tidak hanya komunitas baca. Di situ adanya YouTuber, di situ adanya motor. Jadi kami bingung, komunitas Bang Denny ini komunitas gimana nih? Jadi disitulah beliau menghimpun. Mana tahu dengan adanya komunitas YouTuber, mereka bisa alih wahana.
Mana tahu dengan komunitas motor atau apa, mereka bisa bawa bahan bacaan ini loh keliling-keliling daerah Pasaman yang jauh. Jadi sahabat rumah baca, semangat yang kita punya hari ini harus kita kobarkan. Sebagaimana kata Tan Malaka, membaca adalah kebiasaan yang harus kita kembangkan sejak dini. Karena di dalam buku-buku terdapat kebijakan dan kebijaksanaan. Ada pengetahuan yang tidak pernah berhenti, memberi inspirasi dan memberi pembelajaran. Itu kata Tan Malaka yang harus kita ingat. Dan begitu juga kita pernah mendengar atau kita pernah membaca dari Samuel John puluhan atau 12 tahun mendatang. Tetapi jika ada yang berbicara dengan seseorang sepanjang waktu, Anda akan tetap menjadi orang yang sama jika Anda tidak membaca. Jadi membaca itu membedakan kita dari yang lain. Sekarang Bang Denny, setelah sekian lama gerakan Abang yang kami ikuti, tidak hanya membaca yang digerakkan, tapi bagaimana sumber dayanya yang digerakkan. Mana ada orang pelatihan, ujuk-ujuk, ketuanya yang sibuk, ini harus dimasukkan, ini harus dimasukkan. Karena apa? Pemikiran ketuanya, bukan itu, sumber dayanya harus ditingkatkan. Kami menilai, Bang Denny itu memasukkan orang untuk pelatihan-pelatihan itu kan tujuannya bagaimana sumber daya manusia di Pasaman Barat itu meningkat. Tidak hanya buku saja yang meningkat, tetapi kualitas orang di Pasaman Barat itu yang ditingkatkan. Nggak ada, kadang orang ketua cuek-cuek saja, mau ikut orang, mau tidak ikut orang. Ini ketua yang sibuk memasukkan, ini harus dimasukkan, ini harus dimasukkan. Bahkan saya juga cerita sama Pak Joni, bagaimana semangatnya. Sekarang harapan kami semangat itu tidak, semoga sampai ke depan tidak luntur oleh Bang Denny. Sekarang apa sih, mengapa sih Bang Denny segitunya agar Pasaman itu betul-betul menjadi literat? Apa sebetulnya yang Bang Denny harapkan? Oke, saya adalah seorang aktivis, ya. Saya paham sekali bagaimana sebuah gagasan hidup diperjuangkan. Maka di Pasaman Barat itu, untuk memperjuangkan gerakan literasi itu yang dibutuhkan adalah membangun sebuah ekosistem yang sesuai dan harmonis gitu, yang siap menerima apapun ide dan gagasan kita terkait gerakan literasi. Itu kita tidak bisa menunggu dan tidak bisa kita menanti itu tercipta. Itu harus terciptakan. Makanya di Pasaman Barat kita dan kawan-kawan, saya dan kawan-kawan, ada rekan-rekan DPL itu, ada Mas Himawan, Mas Eko, mau Risma dan segala macam itu, dan kemudian ada Wais, itu semuanya berkolaborasi dan berkolaborasi. Ada juga Pak Deki yang ke pariwisata juga kolaborasi untuk kita di gerakan kemanusiaan. Itu semuanya kita kolaborasikan dan kita kolaborasikan bersama. Saya itu semuanya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang literat itu. Karena masyarakat yang literat itu nantinya adalah sebagaimana ketika Islam berjaya dulu, tidak ada lagi orang yang minta-minta mengharapkan bantuan PKH, bantuan ini segala macam. Tapi masyarakat yang sudah siap memberi dan siap kaya, itu masyarakat. Hanya segera masyarakat yang membantu jalankan. Bahwasanya tanggal 14 itu Valentine Day. Jangan membawa ini itu, jangan pacaran, jangan beli kondom segala macam. Tidak perlu disingkatkan lagi itu masyarakat yang seperti itu. Tidak perlu diingatkan lagi masyarakat yang tidak perlu diingatkan lagi untuk membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Tidak perlu ada itu lagi. Semuanya sudah menjadi karakter. Nah, untuk pekerjaan hebat itu tentu butuh kebersamaan, pekerjaan rame-rame. Butuh orang yang sangat banyak, itu tidak hanya sendiri. Kalau sendiri nanti mampus kita. Jadi perlu rame-rame dengan segala bidang. Saya juga menjalin kerjasama dengan kawan-kawan pemotor. Kalau motor sudah, insya Allah ke depan kita akan bersama juga untuk pengantaran buku nanti klub motor dan sebagainya. Sahabat rumah baca di mana saja berada, kita mendengar Bang Denny tadi, intinya harus adanya kolaborasi, dan harmoni. Kadang kita harus menurunkan ego kita agar kita bisa harmoni.
kita punya ide, masyarakat punya ide, pemerintah juga punya ide. Itu harus dikolaborasikan. Kita sebagai pegiat literasi tidak boleh ego. Berarti kita tidak hanya dengan anak menurunkan ego kita, kita dengan masyarakat juga harus menurunkan ego kita. Bukan begitu Bang Denny? Iya, iya, iya. Dengan masyarakat juga harus. Karena kita harus tahu lah, dalamnya lubuk itu kita harus tahu, ya kan? Tingginya bukit itu bagaimana, kita itu harus tahu bagaimana mendakinya. Kita tidak boleh untuk bergaul dengan masyarakat itu tentu kita tidak boleh menunjukkan bahwa kita yang paling benar gitu. Kita harus sesuaikan dengan irama dan masyarakat. Karena ketika ada yang akan berubah pun itu tidak akan bisa dirubah dengan cepat, akan bisa dirubah dengan berlahan-lahan. Dengan berlahan-lahan membutuhkan kesabaran yang lebih tentunya untuk bisa merubah sesuatu. Nah, ketika kita kita paksakan diri kita segala macam, tentu itu tidak akan baik. Itu nanti justru akan menghancurkan dan tidak akan mencapai tujuan. Menjadi seperti air, atau kalau menurut saya itu menjadi seperti agar-agar itu nggak apa-apa. Hancur pun agar-agar itu tetap jadi agar-agar juga dia, tidak berubah namanya, tetap agar-agar juga. Air itu walaupun dia tetap air juga namanya, tidak akan berubah jadi apapun. Dia dipaksakan untuk beku, dipaksakan untuk menjadi uap. Itu lain persoalannya. Jadi menjadi karakter seperti itu, kalau berada masyarakat itu turunkan ego, ikuti perkembangannya dan sesuaikan gerakannya. Nabi kan mengajarkan itu, karena ini bulan Ramadan nih. Nabi Muhammad kan mengajarkan itu, tidak memaksakan kehendaknya. Ketika batu Hajar Aswad itu akan dipindahkan ke tempatnya di Ka'bah, Nabi Muhammad tidak diminta untuk menjadi solusi, memberi solusi, dan beliau memberi solusi, mendamaikan 12 suku atau berapa suku itu dengan mengembangkan syarikat masing-masing. Padahal Nabi bisa saja diangkat sendiri batunya selesai, tapi dia tidak seperti itu. Hargailah orang-orang sekitar kita sebagai literasi itu, kita hargai orang-orang sekitar kita. Karena bisa jadi mereka itu memiliki kedalaman lokal atau kearifan pikiran yang sebenarnya selama ini tidak tersampaikan gitu. Nah, jadilah kawan diskusi mereka. Saya tadi mengikutkan kawan-kawan untuk pelatihan, mengikutkan kawan-kawan untuk segala macam itu, kawan-kawan itu adalah untuk menyamakan pikiran, agar saya punya teman diskusi, agar saya punya teman diskusi, menyamakan gelombang, menyamakan pikiran dan tujuan, gerakan itu tidak akan. Kita harus mendidik dan memberikan kesempatan kepada kawan-kawan kita untuk mendapatkan pengetahuan baik itu pelatihan, diskusi dan segala macamnya, juga melakukan silaturahmi kepada tempat-tempat itu pengalaman. Itu yang saya lakukan, saya bawa teman-teman ke rumah Sri, saya bawa ke tempat Bang Adi Nata, saya bawa semua macam. Kita rame-rame, kita makan-makan di situ. Sabar Mbak Baca, kalau bercerita sama Bang Denny ini tidak akan habis, karena banyak ide-ide kreatif beliau yang harus kita ambil. Karena seperti kemarin ada Bang Hasan sama Kak Upi, itu setelah Ramadan akan ada cerita baru. Karena itu tentang bagaimana setiap kita di Sumatera Barat ini ada yang namanya aliwana tentang media, nanti mereka akan mengajarkan. Kalau saya habis Lebaran ini juga akan mengundang Bang Denny sekali lagi untuk berbincang, karena rasanya ini tidak cukup sampai di sini, karena gerakan-gerakan yang harmoni itu yang harus kita bangun, karena kita ini pegiat literasi ini harus tahu ini pemerintah loh, ini kita loh, kita tempatnya di mana. Karena kalau kita membiarkan hanya ego kita saja, kita tidak akan pernah klop dengan orang. Kita akan tidak pernah bisa menjalankan kegiatan literasi kita. Sekarang Bang Denny, karena waktu juga yang memisahkan kita, udah lewat jam 5, apa closing statement Abang untuk kita semua pegiat literasi, baik itu tentang membaca atau untuk tentang gerakan-gerakan literasi yang harus kita berikan kepada masyarakat kita?
closing statement saya sama dengan 4 tahun yang lalu, bahwasanya untuk pejuang, pegiat literasi ini, penggerak literasi, hanya 2 kata yang perlu ditanamkan dalam diri kita kuat. Terus bergerak, itu saja. Jangan patah arang, terus saja bergerak. Lakukan saja, jangan patah arang. Sahabat Rumah Baca, di mana saja berada, pesan Bang Denny terus bergerak. Terus bergerak, lakukan saja. Insya Allah dengan melakukan, kita akan merasakan atau merasakan dampak-dampaknya nanti. Kalau kita tidak bergerak, berarti sama juga dengan bohong. Bukan begitu, Bang? Berarti terus bergerak, salam literasi. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Denny, sukses selalu. Kapan-kapan kita sambung lagi kegiatan kita. Oke, siap. Siap.